Oke, saya coba angkat telepon dari Mas Haryanto. Semoga ini lancar ya. Selamat malam Mas. Silahkan boleh dimulai ceritanya Mas. Oke, Assalamualaikum Mas Taufik, Mas Dedi. Saya lupa ini kejadian, tapi udah lama banget ini. Saat saya, ini ceritanya dari mimpi ya Mas, tapi dari apa saya lupa. Saya berangkat Mas, keluar dari rumah itu saya udah ngerasa kalau mau terjadi gitu Mas. Nah, kemudian sampai di sana di daerah Tambak Haji, mungkin masuk mana ya, itu nggak ada jalan, cuma ada jalan satu tok. Jadi kalau lihat ke utara itu udah Laut Jawa Mas. Dan itu yang saya kerjakan kan, saya masang instalasi ya Mas. Jadi masih kerangka itu belum ada atapnya. Nah, sampai sana saya cari yang namanya sabuk pengaman Mas. Itu nggak ada Mas. Setelah itu udah, karena nggak ada, itu jam 10 Mas, saya naik tangga bambu, itu dapat itu lagi Mas, topi saya jatuh Mas di sambungan tangga bambu itu, tapi saya tetap nekat naik. Dan kemudian Mas, setengah jam kemudian, ini kalau cerita teman saya yang dekat saya ya, saya jatuh itu karena kaburan seng Mas, yang panjangnya 10 meter. Dan saya, kata teman saya yang itu jatuhnya gak kertas Mas, ringan banget itu. Setelah itu saya dibawa sampai terdam di rumah sakit Tugu untuk dijahit bibirnya itu Kak, saya atas. Kemudian dibawa ke rumah Mas, terus kemudian dipijit sama, saya nggak tahu ya Mas, itu kata tetangga saya, katanya minta air putih itu 2 gelas. Dan tapi kan saya nggak sadar Mas. Ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit Mas, sesuai dengan mimpi saya tadi. Boleh nggak Mas saya sebutin rumah sakitnya? Boleh. Rumah sakit Citarum Pantiloso. Ada. Itu saya ngerasa kalau nyawa saya itu dimasukkan ke dalam itu kayak masnya diubun-ubun Mas. Dan itu saya baru ngerasa saya mutah Mas. Saya dengar orang ledek saya tuh, saya dengar, cuma saya nggak dengar mereka bicara apa, saya nggak dengar. Terus kemudian saya masuk di satu ruangan, saya nggak tahu ruangan apa ya, cuma dengar pintu dibuka krek. Tapi setelah masuk ruangan itu semua gelap Mas, dan saya nggak bisa melihat dengan mata batin pun sekalipun ya. Setelah itu saya nggak tahu dicek apanya, saya juga nggak tahu. Pintu dibuka lagi Mas, itu saya bisa lagi Mas, dan rasain Mas, saya dibawa ke gerekan yang buat tidur orang sakit dulu Mas, rasa Mas. Terus dibawa sebuah ruangan mungkin ya, masa saya bisa ngelihat alat rongsen Mas, cuma naik dari 2 kali. Setelah itu saya lepas Mas, saya nggak sadar. Saya bangun di hari Minggu, mungkin kejadian dari Sabtu ya Mas. Saya bangun di hari Minggu jam 9, itu cuma 5 menit. Setelah itu nggak sadar lagi Mas, nggak sadar. Hari Senin dini hari saya tinggal berpipis Mas, itu bel nggak ada perawat datang Mas. Kemudian saya sadar lagi itu hari Rabu, saya bilang sama ibu saya, hari Senin itu saya berpipis Bu, apa nggak ada perawat datang. Nah, saya ngambil di bagian yang spot itu ya Mas, tapi perawatnya marah-marah Mas. Katanya perawat itu di situ tuh nggak ada pasien Pak. Nah, saya kemana? Itu sampai ayah sama perawatnya akhirnya terindikasi Mas. Tuh. Terus ketika saya sudah sembuh ya Mas, berarti kan saya 4 bulan Mas di rumah. Saya kok cek lagi Mas ke 4 tukang pijatnya yang dulu, yang terus saya tanya,
apa betul dulu pas saya nggak sadar itu minta air putih 2 gelas? Iya mas, nggak, kan saya nggak sadar pak. Iya, yang di sana itu ikut kamu. Nah, ini mas Topik, ini yang sampai hari ini jadi penasaran saya mas. Apakah saya itu ditumbali atau bagaimana? Saya nggak tahu mas. Dari semua teman-teman yang punya kelebihan, kalau cerita tentang ini itu nggak selesai mas. Seperti ada yang kamu nggak boleh cerita tentang ini karena penasaran sampai hari ini mas. Siapa tahu mas Pep bisa ngasih pandangan sebenarnya apa yang terjadi pada saya gitu mas. Sampai hari ini saya masih penasaran apa betul mas itu sampai Kak Rupiah di meja dan ditanya sama ustadznya sana, ini kamu dapat dari mana? Saya kan gak bingung lagi mas, saya nggak belajar. Mungkin itu aja mas Topik. Semoga saya dapat gambaran apa sebenarnya yang terjadi gitu mas. Dari apa betul beliau itu masih ikut. Ini aja saya izin loh mas, boleh enggak saya cerita? Mungkin itu aja mas. Halo. Ya. Selamat malam Mas Haryanto. Selamat malam, Sugeng Dalu Mas Fel. Sugeng Dalu. Jadi ini ceritanya itu kecelakaan di tempat kerja ya Mas? Ya, iya tempat kerja. Bebas. Ini kalau yang saya tangkap, yang saya lihat secara pribadi saya ya Mas ya. Iya. Sosok ini bisa dibilang lumayan sepuh ya. Maksudnya dari tingkat keilmuannya itu lumayan sangat merinding loh Mas. Lumayan tinggi gitu Mas. Tingkat ilmuannya. Kalau yang saya lihat sampai sekarang sosok ini itu saya bilangnya itu bukan ngikut ya Mas ya, tetapi kalau saat ini loh ya, saat ini itu kadang sosoknya itu kadang ada kadang enggak gitu loh Mas. Oh ya Mas, tak tambah sedikit ya Mas soal yang ini. Tahun 2019 itu bulan puasa Mas. Ya saya ngomong sendiri, kowe kabeh gak usah melu aku. Ya aku njaluk ngapura nek ana aku salah ning nggon kuwi. Kowe bali wis kono kowe ngajino. Saya sempat gitu Mas. Ya, yang dibilang Mas bener. Dia bisa datang bisa enggak. Otomatis Mas. Itu Mas, tambahnya saja. Kalau saat ini yang saya lihat seperti itu ya Mas. Jadi kadang sosok ini itu kadang ada, kadang enggak gitu loh Mas. Jadi saya enggak berani pastikan kalau sosok ini itu ikut gitu loh Mas. Gitu. Jadi memang pada waktu itu kalau yang saya lihat ya pada waktu kejadian kecelakaan itu tadi ya Mas ya. Kalau yang saya lihat itu secara tidak langsung itu memang ada campur tangan sosok gaib gitu Mas. Secara tidak langsung ya itu memang ada sangkut pautnya, memang ada sangkut pautnya Mas. Memang ada apa dengan ya? Dengan leluhur atau sosok-sosok astral yang istilahnya ingin mencelakai gitu Mas ya. Memang ada sangkut pautnya dengan itu. Dan kalau dari kejadian ini, kalau sama sosok leluhur, kalau menurut saya pribadi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan leluhur gitu Mas. Dari kejadian ini tadi ya.
Iya. Entah ini mau ditumbalkan atau enggaknya saya juga enggak berani bilang gitu ya Mas. Tetapi yang saya berani bilang dan yang saya berani pastikan memang pada waktu kecelakaan itu memang ada sangkut pautnya dengan makhluk gaib gitu Mas. Secara tidak langsung memang ada sosok-sosok gaib yang istilahnya ya bisa dibilang mengganggu gitu ya Mas ya. Itu memang ada gitu Mas. Tak tambah sedikit yang tadi dibilang Mas Feb. Itu benar bangunan itu kan gudang ya Mas. Itu tidak diperkenankan sama pihak mungkin kelurahan atau RT sana. Tapi tetap dibangun. Nah kemudian dari pengurus RT itu datang ke rumahnya. Terus saya ini masih satu kampung ya. Semoga beliau gembar kubur ya. Mas Feb dia sudah meninggal. Itu cerita tentang daerah situ. Memang tidak boleh didirikan bangunan, tapi dari pihak kontraktor yang punya itu tetap dibangun. Terus apa yang ikut saya itu apa ada hubungannya dengan Laut Selatan? Itu ada yang lihat itu ular Mas. Katanya Bapak RT itu ular ya kan? Apa benar kayak gitu? Tapi pandangan saya kok ada hubungannya dengan selatan Mas. Yang ganggu saya Mas itu. Ya. Kalau dari segi saya pribadi ya Mas ya, memang yang mengganggu jenengan itu memang sosok siluman ya, sosok siluman gitu Mas. Memang sosok siluman dan kalau saya pribadi ditanya ada sangkut pautnya dengan selatan atau enggak, saya pribadi bilang enggak ada sangkut pautnya dengan selatan. Itu kalau pendapat menurut saya pribadi ya Mas ya. Gitu. Mas Feb boleh cerita sedikit nggak? Kemarin kan saya datang ke salah satu ya kita kan suka fotografi Mas, suka foto bangunan tua gitu. Saya sempat posting tuh di Nightmare on the Air di Facebook. Kemudian ada satu admin dia bilang ya mesti toh bro pergi kowe kan ono sing do metu tapi orang menungsoni. Lah nama siapa Om? Ya itu yang di belakangmu. Ya. Masa saya dikawal? Oh, apa yang ngawal yang itu atau yang lain? Ini sedikit aja Mas ini. Memang sering saya kayak dijaga itu loh Mas. Cuma ya yang juga Mas itu benar. Kadang ada, kadang nggak ada. Iya. Kalau masalah itu mohon maaf sekali saya nggak bisa ngomong, nggak bisa menjawab di sini gitu ya Mas ya, mohon maaf sekali gitu. Siap. Karena itu kan sudah ranah yang pribadi gitu loh Mas. Iya. Gitu. Ya. Kalau dari cerita yang tadi kita kembali cerita yang tadi ya Mas ya. Iya cerita yang kecelakaan. Itu total berapa hari Mas? Maksudnya nggak kayak nggak sadar ya? Mungkin kan Sabtu ya Mas, Sabtu kerja jam 10. Terus saya bangun jam 9:30, setengah 10 lah. Itu cuma sadar tuh 5 menit. Dan saya lihat di situ ada bapak saya, ada bos bapak saya, sahabat saya. Saya lepas lagi, Mas Wer. Nggak ingat. Kemudian saya bangun di Senin dini hari karena kebelet di situ. Ngebel nggak ada perawat datang. Saya lepas lagi Mas. Saya bangun di hari Rabu siang. Itu Mas. Berapa hari itu? Jadi ini apa ya kayak kalau yang saya lihat ya ini Mas ya,
pada waktu selama kejadian itu, selama Mas Haryanto itu mengalami sakit ini gitu ya Mas ya. Secara tidak sadar di apa ya, sukmanya Mas Haryanto ini ya, ini kayak dipermainkan sama sosok-sosok itu gitu loh Mas. Jadi kayak apa ya, kayak semisal sukmanya ini kalau kita sedang tidur, kita sedang nggak sadar seperti itu gitu ya Mas ya. Itu kalau yang saya yakini kan apa ya istilahnya itu, sukma kita itu keluar dari jasad kita gitu ya Mas ya. Kayak apa gitu ya Mas. Di waktu itu ketika Mas Haryanto itu nggak sadar, ini sukma ini kayak ditahan mereka gitu. Sukma ini sebenarnya ingin pulang ya, dari hati kecilnya ya, ini pengen pulang ke rumahnya gitu Mas, tetapi secara tidak langsung, secara kita tidak ditahan tahu gitu, ya, Mas. Ini ditahan gitu Mas, kayak dipermainkan oleh mereka gitu Mas. Itu kalau dari apa ya, dari penglihatan saya secara pribadi saya ya Mas ya. Iya, itu. Jadi pada waktu itu Mas Haryanto ini kayak memang benar-benar dipermainkan oleh mereka gitu Mas. Oleh sosok-sosok yang istilahnya pengganggu lah ya. Gitu. Memang sengaja dipermainkan oleh mereka gitu. Nggak tahu tujuannya itu nanti kedepannya itu mau buat apa, saya sendiri juga nggak tahu dan nggak mau tahu sebenarnya ya Mas ya, karena pasti ada tujuan yang jelek gitu Mas. Ya tapi setelah kejadian itu ibarat kata sering saya mengirim kayak ulasan disampaikan sama Mas Bay seperti ini, terus saya lakuin Mas, sholat malam saya lakuin, baca Quran tetap sih Mas. Ya, karena kalau itu nggak ada tamu. Dari kejadian itu ya Mas ya, sebenarnya dari kejadian itu kita sendiri bisa mengambil hikmahnya dari kejadian itu gitu Mas. Iya. Jadi kejadian itu kalau kita berpikir positif pada kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya Mas ya. Kalau kita berpikir positif, itu adalah kayak apa ya, kayak cara Tuhan untuk menyadarkan kita gitu Mas. Sangat Mas. Gitu. Kalau kita berpikir jernih, berpikir yang positif ya Mas ya, sebenarnya ada hikmahnya gitu Mas. Iya ada Mas. Sebenarnya ini ada cerita soal bapak saya Mas. Bapak saya itu sakit, bahkan dia itu dulu sedikit ya Mas. Saya boleh tidak Mas Taufik? Ya silakan. Bapak saya itu dulu adalah seorang pelaku, ya bukan ritual sih Mas, mau ada gurunya, tapi gurunya udah meninggal tuh. Dia lelaku dari Abimanyu Mas. Abimanyu itu daerah mana ya? Indraprasta, daerah Hasanuddin. Itu jalan sampai ke kuburan Cantong, dan itu 4 orang itu semedi. Nah, mulai dari situ bapak saya itu sering ego Mas, bro. Setelah keluar dari rumah sakit Sultan Agung, bahkan di Sultan Agung aja pun itu di ICU. Kalau saya datengin pas makan siang, makan pagi, dia pasti cerita Mas, aku di Jogo karo tentang itu loh, ya, sama orang Belanda Mas. Bilangnya gitu, di tempat asli itu yang dilihat sama anak kecil-kecil gitu banyak. Nah setelah pulang dari sana, benar Mas, kalau malam tuh ngomong sendiri Mas, saya ngobatin bapak saya itu sebulan Mas, cuma biar tidurnya tuh nggak ngomong sendiri, soalnya yang datang tuh ganti-ganti Mas, ada noni-noni Belanda, ada nenek-nenek, terus banyak pokoknya Mas, ada yang udah meninggal Mas.
itu datang. Terus aku cuma bilang sama bapak saya, kalau yang sudah meninggal bapak, coba didoain aja. Kalau bapak punya ada salah, dia salah sama bapak, ya udah dimaafin aja. Itu saya sebulan mas. Jadi kaki bapak saya itu mas Topik, mas Feb, bos di tengkuk belakang, leher sama dada itu kayak sisi ular mas, warnanya hitam. Saya sempat 1 minggu sempat sakit gara-gara nyembuhin bapak saya. Tapi ya, alhamdulillah dengan saya kembalikan lagi energi dengan wiridan. Alhamdulillah mas, bapak saya sekarang udah nggak gitu, tapi tetap saya pantau mas. Itu mas Feb, saya juga dengan sebisa saya nyembuhin dengan cara saya mas Feb. Dan itu benar-benar kalau saya lihat itu ular hitam mas. Dan saya dikasih tahu itu suruh ngembalikan. Dan saya kan bingung mas, itu ngembalikan gimana? Tapi kuburannya udah tahu, pohonnya sudah tahu mas. Cuma yang mau dikembalikan itu apanya gitu mas. Itu yang saya bingung sampai hari ini mas. Suruh mengembalikan? Nggak tahu ya mas, kembalikan apa, tapi di tempat itu, di kuburan Cantong itu. Kan dulu semedinya di kuburan Cantong itu mas, 4 orang itu. Kalau almarhum om saya yang tukang pijat itu udah meninggal. Terus yang 2 orang saya nggak tahu mas. Jadi bapak itu cerita semua, tapi ibu nggak cerita. Ceritain sama ibu nggak, adik-adik juga nggak tahu. Ceritanya sama saya semua. Dan saya akhirnya ini mungkin suruh mengembalikan apa ya? Ya itu mas, kayak aku juga masuk perewangannya itu loh mas, yang itu pasti kan ngelakuin ritual atau suatu hal di suatu tempat itu kan pasti ada satu sosok yang dari sekitaran situ ya mas ya, dari sekitaran situ itu pasti ada yang ikut gitu. Ini yang masih itu mungkin ya. Ini baru mungkin ya mas ya, mungkin suruh mengembalikan si sosok ini tadi ke tempat itu mungkin mas. Itu yang saya nggak bisa mas, saya nggak tahu mas ini berupa benda atau apa, tapi suruh kembaliin. Ya kan saya juga bingung, ini mau dikembalikan. Saya kebunnya udah tahu dan pohonnya tahu, cuma yang dikembalikan itu apanya gitu loh. Itu yang jadi yang saya masih bingung sampai hari ini. Bapak sering tak tanya, dia tetap nggak tahu, udah lupa mas, udah lama banget itu. Wong saya itu mudanya bapak soalnya. Tapi saya berusaha mau mengembalikan, cuma saya baru nyari apa yang harus dikembalikan gitu loh. Nanti bakalan ini mas, ada petunjuknya gitu mas. Begitu. Nanti bakalan ada petunjuknya kalau sudah tapi memang benar-benar sudah waktunya ya. Nanti akan gitu. Petunjuknya. Oh iya, siap. Baik Mas Haryanto, terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Yes, sama-sama, terima kasih Mas Topik, Mas Web. Semoga sehat selalu. Amin.